terima kepada kita adalah kasih orang tua kepada anak seperti kasih Kristus kepada manusia. Kalau kita melihat tadi Bapak Ibu dalam Matius pasal yang ke-15 ayatnya ke-4 berkata kepada kita, begini bunyi firman Tuhan berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita bersyukur saat ini, kalau saat ini kita masih mempunyai orang tua. Kita bersyukur saat ini saudara kita masih melihat orang tua. Tetapi bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai orang tua, tetapi mereka ingin merasakan kasih itu dari orang tua seorang anak. Dan begitu juga sebaliknya, kasih seorang anak ingin orang tua merasakan kasih itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah tertuju kepada para generasi penerus saat ini. Kenapa saya akan katakan itu Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan? Dengan perkataan firman Tuhan kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengan tujuan dan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, kita menghormati orang tua dengan begitu pengorbanan mereka. Setelah mereka memberikan kasih itu kepada seorang anak, maka mereka bersusah payah. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, berapa bulan seorang ibu akan menggendong kita? 9 bulan Bapak Ibu yang kasih. 9 bulan. Itu bukan jangka waktu yang pendek. Tetapi begitu seorang ibu berkorban, merasakan yang namanya penderitaan, ya, merasakan yang namanya sakit. Untuk apa? Supaya kita dapat lahir di dunia ini dan menjadi seorang anak yang berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua. Tetapi banyak hal yang akan terjadi saat ini Bapak Ibu yang kukasihi dalam Tuhan. Ketika seorang anak akan dilahirkan di dunia ini, dan ketika mereka akan dididik sehingga mereka kelak dan dewasa bertumbuh. Tetapi banyak generasi penerus saat ini, mereka tidak akan peduli lagi kepada orang tua. Mereka akan berlaku kasar kepada orang tua. Tetapi mereka ingin melakukan sesuka hati mereka. Mereka ingin mau bermain-main dengan apa yang mereka inginkan di dalam hidup mereka. Seperti apa Bapak Ibu? Mereka akan main judi, mereka merokok, dan mereka bermabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, orang tua tidak pernah akan salah untuk mendidik. Dan orang tua tidak pernah akan mendidik anaknya ke jalan yang tidak baik. Tetapi orang tua, di mana orang tua akan berkorban dan mendidik agar anaknya menjadi anak yang sukses. Tetapi ketika seorang anak Bapak Ibu akan kelak dan dewasa, tidak akan peduli lagi kepada orang tua. Kenapa bisa akan hal itu terjadi Bapak Ibu yang kukasihi? Oleh karena terjadi itu keinginan dari seseorang anak. Mereka tidak akan peduli lagi ketika mereka akan punya segala-galanya, sehingga mereka tidak peduli kepada orang tua lain. Seperti mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi saya katakan kepada generasi-generasi penerus saat ini, berbahagialah kamu yang masih saat ini kamu mempunyai orang tua. Kamu masih bisa melihat mereka. Kamu masih bisa berbuat ini itu. Tetapi Bapak Ibu yang kukasihi, selagi masih mereka ada di dunia ini, jangan lupa untuk membalaskan kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Tetapi sesekali saya katakan, jangan pernah akan kamu berbuat kasar dengan mereka. Jangan pernah kamu akan berbuat sakit hati dengan mereka. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka dalam masa tua mereka, ketika mereka tidak berdaya lagi, kamu selalu ada di posisi mereka. Ketika mereka tidak mempunyai segala-galanya, kamu selalu ada di samping mereka. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan,
Ketika kamu seorang anak sukses, kamu tidak akan peduli dengan orang tua. Saudara, saya akan katakan kepada saudara, segera akan bertobat. Dan segera Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan akan meminta ampun kepada Tuhan dan kepada orang tua. Hati ini rindu juga untuk memberikan kasih kepada orang tua. Tetapi di mana seorang almarhum ayah saya yang sudah Tuhan panggil, ingin hati ingin mau melakukan itu semua. Tetapi apa dayanya Bapak Ibu yang kasih, saya tidak bisa berbuat apa-apa lain. Oleh karena itu masih ada di samping kami, yaitu seorang ibu. Tetapi apa yang kami mau balas? Tetapi kami ingin supaya dia akan tetap sehat. Kami tetap akan mendoakan dia agar dia tetap ada di dalam Tuhan. Bahagiakanlah orang tuamu selagi masih mereka ada di dunia ini. Tetapi ketika mereka tidak ada di dunia ini, apa yang saudara akan lakukan? Tetapi begitu hati ini rindu untuk mau melakukan seperti orang-orang yang punya orang tua dan untuk membahagiakan mereka. Tetapi saudara, banyak hal-hal yang akan terjadi saat ini. Kalau kita melihat, anak tidak pernah akan peduli lagi kepada orang tua ketika mereka dalam zona nyaman. Mereka tidak lagi akan peduli dengan orang tua. Mereka lupa dengan begitu pengorbanan orang tua agar anaknya akan sukses. Tetapi sesekali saya akan katakan kepada saudara, kamu sukses oleh karena orang tua, oleh karena kasih Tuhan kepada orang tua. Kamu ada sampai saat ini oleh karena kasih Tuhan kepada orang tua. Kalau saudara akan memegahkan diri dan berkata, oleh karena saya, maka saudara ada di tempat ini. Saya katakan saudaraku yang kasih, oleh karena kasih Tuhan kepada orang tua, dan sehingga sampai saat ini saudaraku masih ada di tempat ini. Saya bertanya kepada saudara di tempat ini, apakah saudara sudah akan melakukan itu kepada orang tua? Segera saudaraku yang kasih, menyadarkan itu semua dan kembalilah kepada kehidupan yang baru. Dan tinggalkan yang menjadi hal yang tidak memang diinginkan oleh orang tua dan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Begitulah pengorbanan orang tua, begitulah cipta kasih Tuhan dalam kedua orang tua, dan juga cinta kasih orang tua untuk kepada anak. Kalau kita melihat secara dalam peristiwa ketika Kristus akan berinkarnasi dan untuk turun ke dunia ini, saudara, dia akan mengorbankan dirinya, rela dicaci maki, rela dia nyayang, rela akan disalibkan, rela dibunuh. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan manusia. Begitu pengorbanan Kristus kepada manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya percaya saudaraku yang ada di tempat ini, iman yang kamu miliki saat ini, biarlah saat ini kamu aku pertahankan hingga sampai kedatangan Tuhan. Dan jangan sampai imanmu akan goyah. Saudaraku yang kukasihi, saya percaya dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bahwa saya juga adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saudara juga adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan dua hal poin yang kita renungkan saat ini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita melihat dalam Keluaran, Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Keluaran pasalnya ke-20 dan ayatnya ke-12 berkata kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita menginginkan itu, saudaraku, berarti ketika kita melakukan itu berarti kita juga sudah melakukan untuk Tuhan. Saudaraku, renungkanlah baik-baik ini dan sadarlah, tinggalkanlah apa yang menjadi sesuatu yang tidak akan mengharapkan akan kedepannya, tetapi berikanlah kewajibanmu kepada orang tuamu seperti itu Tuhan. Lakukanlah apa yang sebaik mungkin kamu lakukan kepada orang tua.
Ketika kamu sukses menjadi orang yang sukses, jangan sesekali kamu lupa dengan orang tua. Ketika orang tua akan mengalami kesakitan, maka kamu ada buat mereka. Ketika mereka tidak mempunyai apa-apa, ketika mereka tidak mempunyai segala-galanya, dan tidak berdaya dan tidak berbuat apa-apa, kamu selalu ada di samping mereka. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, renungkanlah ini baik-baik di dalam kehidupan. Saya akan memberikan kepada kita poin kedua, yaitu jangan berlaku kasar kepada orang tua, tetapi sayangilah orang tuamu dengan kasih yang sempurna seperti Kristus mengasihi manusia. Seperti itu, kasih itu kamu berikan kepada orang tua. Bahwa ketika kita ada di dalam posisi kesulitan, kadang kita melakukan keinginan hati kita sendiri tanpa datang kepada Tuhan, bermain judi, mabuk-mabukan. Tetapi saudaraku yang kukasihi, saya katakan tinggalkan itu, karena itu tidak baik di mata Tuhan maupun juga pada orang. Sesekali saya akan menyampaikan kepada saudara, dan ingatkanlah kepada teman-teman dan kepada sesama dan kepada saudaramu, karena waktu ini kita tidak tahu dan kita tidak akan melihat kapan kita dan di mana juga semua manusia ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dan lakukanlah itu semua untuk Tuhan, saudara, dan bukan untuk manusia. Kita merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ada di posisi kesulitan, maka Tuhan ada bagi saya dan bagi saudara. Lakukan itu semua, dan sehingga memberikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, oleh karena firman Tuhan ini menekankan dan pesan kepada kita agar kita dapat taat dan turut kepada Tuhan, dan terlebih-lebih kepada orang tua kita, saudara. Demikian firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini yang memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bangga mempunyai Allah yang hebat, yang berkuasa di atas segala-galanya bagi kami, sebagai pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Kami manusia yang sangat mulia di hadapan Tuhan, yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman, agar firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengimplementasikan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah yang berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan sekiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah hati kami dan memberkati kami, agar kami kembali kepada-Mu Tuhan Yesus, dan terlebih-lebih juga untuk mau taat kepada Tuhan dan menghormati orang tua. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, seperti itu juga Engkau memberkati kami saat ini. Pelihara kami Tuhan sampai hingga kedatangan Tuhan kembali, dan sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. In Jesus name, be free, be whole. Kami percaya Tuhan Yesus, jika ada jemaat Tuhan yang mengalami berbagai macam penyakit saat dan persoalan, Tuhan adalah yang memberikan dan jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan ini sebuah doa kami. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap